Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo dan saya Fitri Sumampau Sitorus. Pada episode kali ini, malam ini kita masuk ke episode yang ke-12. Dan episode yang sangat spesial ya? Sangat spesial. Kenapa spesial? Oleh karena episode kali ini tepat di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Jadi kita akan pekikan dulu semangat kemerdekaan kita. Merdeka! Wah, senang gitu nih. Makanya para pemirsa di rumah boleh melihat pakaian kami juga suasananya merah putih. Bahkan nanti pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf juga suasananya merah putih. Itulah semangat dari kemerdekaan kita. Bahkan episode kali ini temanya juga mengenai merdeka mengenai ya? merdeka. Iya. Apa itu judulnya? Judulnya Keluarga Merdeka. Keluarga Merdeka. Kira-kira mengenai apa ini ya? Ini sangat menarik. Tadi pemirsa setia Hope Channel yang ada di rumah, saudara boleh ikuti pembahasan yang akan dibawakan oleh narasumber kita, pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf, mengenai keluarga merdeka. Apa itu keluarga merdeka ya? Baik, ayat tema kita, silakan. Oke, ayat tema kita terdapat di dalam Kejadian 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dengan ayat ini, mari kita sama-sama tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan indah yang Engkau berikan kepada kami. Satu kesempatan lagi kami dapat mempelajari mengenai rumah tangga, agar kami dapat membawa keluarga kami lebih bahagia, lebih berserah diri kepada Tuhan, dan kami memperoleh damai sejahtera daripada Tuhan saja. Tuhan, kami serahkan semua peralatan yang dipakai dan tim Hope Channel yang melakukan tugas-tugas ini agar pekabaran dari firman Tuhan dan juga pendeta dan ibu Kuntaraf yang membawakan pekabaran ini dapat menjadi berkat bagi rumah tangga para pemirsa. Berkati kami dalam melakukan tugas-tugas ini dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, bagi para pemirsa setia Hope Channel yang ada di rumah, yang ingin mengirimkan pertanyaan, saudara bisa kirimkan pertanyaan saudara melalui nomor call center dari Hope Channel Indonesia yang nomornya tertera di layar kaca Anda. Atau saudara juga bisa mengirimkannya melalui akun media sosial dari Hope Channel, yaitu melalui Facebook, YouTube, ataupun Instagram. Saudara tidak usah cantumkan nama saudara. Saudara hanya cukup cantumkan lokasi di mana saudara berada. Jangan ragu-ragu untuk bertanya. Dengan pertolongan Tuhan, Pendeta Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf akan menjawab semua pertanyaan yang akan ditanyakan. Dan kita juga ingatkan bahwa para pemirsa dapat menyaksikan episode-episode Obsesi Hati di YouTube channel Obsesi Hati. Silakan membuka YouTube dan ketik Obsesi Hati. Anda akan melihat semua episode-episode Obsesi Hati yang telah tayang dan dapat melihat tema atau topik-topik yang telah dibawakan dan juga pertanyaan-pertanyaan agar kita mendapatkan keterangan yang lebih rinci mengenai pertanyaan yang mungkin belum puas kita dapatkan. Yes, jadi pemirsa bisa tonton tayangan ulangnya, kita bilang ya, dari episode 1 sampai episode yang ke-11 berarti di YouTube channel dari Obsesi Hati. Baik, kita akan segera menyapa narasumber kita yang ada di Amerika, yaitu Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta. Shalom. Pemirsa yang berbahagia, dimanapun Anda berada. salam merdeka. Merdeka! Oke. Baik, kita sudah sangat ingin mendengarkan pembahasan pada episode kali ini, Pendeta dan Ibu Pendeta, karena episodenya, judulnya ini sangat menarik, Keluarga Merdeka. Apa maksudnya? Jadi silakan saja langsung Pendeta dan Ibu Pendeta untuk membawakan pembahasannya.
Oh ya, dengan sendirinya kita kan mau untuk merdeka dan kita bersyukur oleh sebab negara kita sudah merdeka, ya, dan kita boleh berkata Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia yang telah merdeka dari penjajahan untuk 75 tahun lamanya. Luar biasa. Ya. Jadi umat Kristen juga bisa merdeka dari dosa. Itu yang akan kita bahas bersama-sama. Nah, apa yang terjadi dengan apa yang dikatakan dalam Alkitab dalam Yohanes 8 ayat 32? Ya. Ya, kita baca ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Oh, jadi siapa ini kebenaran atau apa ini kebenaran yang akan memerdekakan kita? Dan kalau kita dapatkan di dalam buku Yohanes 14 ayat yang ke-6, dikatakan bahwa kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau begitu kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Jadi kita sebutkan di sini bahwa kebenaran yang memerdekakan kita itu berarti Yesus Kristuslah yang memerdekakan kita daripada dosa dan kita boleh hidup yang baru. Nah, apa hubungannya ini dengan rumah tangga ya? Ya, kita lihat di sini bagaimana kita bisa bebas daripada segala dosa. Dosa, apakah itu dosa kecemburuan, dosa suka marah-marah, merepet di rumah tangga dengan mertua atau dengan ipar atau dengan suami. Itulah yang kita akan pelajari bagaimana kita dapat merdeka daripada berbagai dosa ini. Ya, dan merdeka dari berbagai macam penjajahan. Ya. Nah, siapa yang sering menjajah keluarga? Apakah suami yang menjajah istri? Ya ada suami yang menjajah. Jadi suami. Apa yang dibilang oleh suami istri harus turut. Iya, dan kemudian ada juga istri. Dia dikatakan bahwa DKI di bawah ketiak istri, bahwa apa yang istri katakan suami harus ikut ya. Atau kadang-kadang mertua mertua yang atur-atur atau ipar yang mengatur kita semua, yang mengganggu akan kebahagiaan rumah tangga. Jadi kalau begitu kita mempunyai rumah tangga yang merdeka, artinya kita tidak saling menjajah satu sama lain ya. Dan untuk itu kita harus lihat kepada ayat yang telah dibacakan tadi, Kejadian 2 ayat 24. Dikatakan sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Jadi mulai dari keluar dari rumah, bersatu dengan istrinya, dan kemudian menjadi satu daging. Jadi maksudnya merdeka dari rumah? Oke, kita akan coba melihat bersama-sama ya bagaimana yang kita harapkan bahwa yang kita mau pelajari. Sebab banyak konflik yang sangat terjadi, yaitu antara mertua perempuan dengan menantu perempuan. Ya, makanya di Alkitab pun dikatakan, kalau kita baca di dalam Kejadian 27 ayat 46, kita lihat di sini dikatakan, kemudian Ribka berkata kepada Ishak, aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi? Jadi ini kelihatannya sudah nada sangat depresi sekali. Ya. Jadi dan ini perempuan-perempuan Het itu adalah menantunya, yaitu istri daripada Esau. Okay. Jadi dia kita lihat adanya satu konflik ya antara mertua dengan menantu ya, sampai dia tidak bisa tahan, cari menantu yang lebih baik. Dan untuk itu maka dikirimlah akan Yakub itu ke Haran. Nah, sekarang kita coba lihat ya, ada juga yang baik, menantu yang baik. Enggak semua menantu jelek jahat ya. Kalau kita lihat di dalam Rut 1 ayat 16 dikatakan, kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga lah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga lah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmu itulah Allahku. Luar biasa sekali. Jadi Rut bersedia meninggalkan orang tuanya, bersedia meninggalkan agamanya, bersedia meninggalkan bangsanya ya, ataupun yang meninggalkan Moab. Pergi kemana? Pergi kemana saja Naomi itu pergi untuk melayani akan mertuanya. Oh, kalau begitu maka kita dapatkan ini menantu yang baik. Artinya hubungan menantu dengan mertua yang baik. Kira-kira
kita punya rumah tangga itu bagaimana ya. Baik, mengapa terjadi konflik? Ya, pertama kali kita lihat bahwa ada dua perempuan yang mengasihi laki yang sama. Ibu mengasihi anaknya laki-laki. Istri mengasihi suaminya. Jadi dua perempuan mengasihi satu laki-laki. Yaitu itu yang jadi sering rupa-rupanya konflik. bisa terjadi persaingan di dalam memberikan persaingan, kasih iya. ya. Jadi itulah sering terjadi suatu konflik antara menantu, artinya mertua dengan menantu ya. Perempuan. Ya. Dan juga kadang-kadang bisa terjadi oleh sebab ibu biasanya dapatkan uang dari anaknya. Ya, Ya, sebelum merit kan. sebelum merit Dia kan, kasih jadi anaknya. anak kasih sama mamanya Ya. dan sebagainya. Tetapi sesudah menikah, Dia mau kasih Wah, dia jadi- harus ke hubungan dulu sama istri. konsultasi dulu sama Konsultasi istri. dan sama istrinya. Jadi itu kadang-kadang istri menjadi suatu penghalang setelah anaknya itu menikah. Ya. Maka itu bisa menimbulkan sesuatu masalah. Malah kadang-kadang istrinya itu ngomel. Aduh, kasih sama mertua, kasih sama mama dan mama. Kita sini bagaimana? Iya. Jadi Kita masih perlu. kita masih perlu. Bagaimana pendidik anak-anak? Bagaimana tentang uang tabungan dan sebagainya. Jadi konflik itu bisa terjadi, apalagi kalau anak dan menantu ya Nggak tinggal cocok. bersama dengan orang tua. Ya. Kalau bersama dengan orang tua, double lagi dia punya permasalahan. Ya. Tidak ada privacy ya. Dan kemudian kita lihat ibu atau bapak yang sudah janda atau duda menumpang di rumah. Nah, ini yang kita katakan ingat pelajaran kita sebelumnya bahwa kalau orang itu sudah duda, sudah tua, mertua itu ya bisa dia tinggal di rumah kita, tapi ada peraturannya tersendiri. Ya, kita harus pelajari dan itulah yang kita akan coba pelajari supaya jangan masing-masing merasa dijajah ini ya, tetapi kita merasa merdeka untuk membuat suatu tindakan. Kemudian mertua yang mau turut campur urusan keluarga itu bisa menjadi penyebab daripada berbagai macam konflik. Jadi rumah tangga itu seperti dijajah ya. Oke. Nah sekarang masalah bisa timbul oleh beberapa hal. Satu, ketidaksenangan dan ketidaksesuaian pada pihak orang-orang yang terlibat. Apakah tidak senang sama mertua dan anak menantu, atau dengan anaknya sendiri, atau dengan tidak sesuai. Ini bisa menyebabkan timbul satu masalah. Mungkin juga kurang kematangan dari pihak keluarga yang baru atau orang yang bersangkutan ya. Jadi keluarga baru namanya baru saja baru menikah, kemudian tinggal bersama dengan orang tua, atau mungkin hubungannya tidak begitu harmonis ya. Ini bisa menimbulkan berbagai macam masalah. Ya, kemudian adalah pergesekan ya, friction pribadi oleh sebab adanya perbedaan nilai-nilai dan pengalaman masing-masing. Masing-masing mau mempertahankan. Mama, papa mau pertahankan begini, enggak. Ini sesuai dengan kita suami istri. Ingat salah satu pertanyaan yang masuk tempo hari katanya ini orang tua konflik dengan anak mantu dan anaknya oleh sebab dia lihat anaknya itu artinya menantunya terlalu boros menghabiskan uang anaknya. Jadi keanjuran kita adalah kenapa kita harus turut campur, yaitu oleh sebab itu adalah urusan antara anak dan menantu ya. Jadi kita jangan turut campur. Jadi kembali itu adalah satu pergesekan pribadi. Kenapa? Oleh sebab orang tua merasa bahwa itu pemborosan, padahal itu mungkin adalah sesuatu perkara yang menjadi prioritas yang berbeda ya. Baik, itu bisa menimbulkan konflik. Oke. Kemudian rahasianya adalah apa? Kita harus komunikasi. Kalau enggak nanti dipendam-pendam akhirnya nanti meletus ya. Jadi kita harus komunikasi satu sama lain ya dengan menggunakan I statement. Nah, untuk itu kita harus mengetahui bagaimana caranya. Ada beberapa poin di sini. Pertama, hindarkan masalah dengan mertua atau ipar kapan? Sedini mungkin. Sedini mungkin. Apa maksudnya dengan sedini mungkin? Ya, ialah bahwa pada saat sebelum menikah sekalipun sudah mesti ada dibicarakan. Kalau seandainya terpaksa harus tinggal sama orang tua, atau kalau tidak bertinggal sama orang tua, ya maka itu sudah harus diselesaikan. Kalau misalnya ada ipar yang harus dibantu, misalnya, itu harus sudah disetujui lebih dahulu sebelumnya. Ya, jadi itu dikomunikasikan lebih dahulu sehingga menghindarkan masalah sesudah terjadi pernikahan. Bisa tolong, tapi kalau bisa tolong kan bisa bukan berarti harus satu rumah ya. Jadi itulah didiskusikan sedini mungkin, kalau bisa sebelum
menjalani pernikahan. Kemudian kedua kita lihat keterbukaan suami istri setelah pernikahan dengan menaruh kepercayaan satu sama lain. Jadi ada openness ya. Kita bicara dengan terus terang. Jangan kita pendam-pendam ya. Jadi dipendam-pendam nanti akhirnya jadi meledak ya. Iya, ya, kadang-kadang ya sang istri atau sang suami ya katakan kepada istri, kamu kok begitu pelit sekali sama mama ya kan mama yang sudah membesarkan saya dari kecil ya. Nah itu terjadi konflik yang demikian ya oleh sebab ya prioritas yang berbeda, tetapi yang sangat penting adalah hubungan suami istri tetap mempertahankan kepercayaan satu sama lain. Jadi jangan langsung curiga, oh mama kamu dekat sekali dengan keluargamu, tidak pernah dekat dengan keluarga saya dan sebagainya. Jadi itu bisa dapat dihindarkan kalau menaruh kepercayaan satu sama lain dan berbicara secara terbuka ya. Tetapi prinsip yang sangat penting adalah mengikuti prinsip Alkitab dalam hubungan suami istri. Ya. Jadi kalau ikut kepada prinsip Alkitab nanti kita akan bahas bersama-sama lagi. Tetapi kita pun bisa menghadapi mertua dengan positif. Ya. Mertua dengan positif dan kita harus juga evaluasi secara jujur. Apa pembicaraan kita? Apakah kita benar-benar bicara yang benar ya atau tidak? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian masing-masing perlu mengetahui akan peranannya masing-masing dalam menghargai satu sama lain. Nah sekarang kita akan coba lihat misalnya akan masalah ini ya. Tetapi kita harus lihat kepada ayatnya kembali, Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Jadi ini adalah dasar yang amat penting. Kalau kita mempunyai rumah yang tersendiri, kita akan dapat lebih menyesuaikan. Tapi kalau kita pergi ke rumah daripada suami, waduh, si istri itu harus dia mesti adjust kepada suami, kepada mertua, kepada ipar-iparnya, wah berapa banyak itu. Sedangkan suami hanya adjust kepada istrinya saja. Oke, nah kita lihat kepada inti daripada Kejadian 2 ayat 24 ini ya. Jadi saat menikah suami harus meninggalkan orang tuanya dan hidup bersama dengan istrinya. Dan ini adalah satu prinsip yang sangat penting. Dengan demikian banyak sekali masalah rumah tangga yang dapat diatasi. Ya. Jadi laki-laki ini sudah harus mapan. Jangan bergantung kepada orang tua ya. Dia bisa tinggal, dia bisa sudah cari uang dan ini. Jadi sudah bisa independent, bisa mandiri ya. Kemudian yang kedua adalah adanya hubungan yang tererat. Jadi suami istri adalah hubungan yang tererat. Lebih erat daripada hubungan antara bapak dengan anak ya, ataupun ibu dengan anak ya. Jadi yang paling erat sama seperti yang kita sudah sebutkan, seperti dua kertas yang dilem jadi satu, jadi jangan disobek oleh orang yang ketiga. Jadi itulah yang paling erat antara suami dan istri. Kemudian faktor yang ketiga, suami istri harus mempunyai privacy, yaitu satu kehidupan tersendiri tanpa adanya gangguan dari luar. So kalau di rumah kan cuma berdua orang ya. Ya tentu dia apa dia mau bikin, mau makan apa, mau pakai baju apa, mau pakai apa itu mau pakai kaos aja atau bagaimana tidak jadi masalah. Jadi ada privacy. Tetapi kalau misalnya tinggal di rumah orang tua, wah nanti dipikirnya nggak sopan pakai bagian begini dan sebagainya. Jadi berbagai masalah bisa timbul hanya oleh sebab ya satu rumah dengan mertua. Nah sekarang ya bagaimana ini ya? Ada seperti faktor yang paradoks antara Kejadian 2:24 dengan Keluaran 20 ayat 12. Apa yang dikatakan dalam Keluaran 20 ayat 12? Ya, katanya hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi kita harus jaga sebenarnya orang tua kita. Iya, kita harus hormat kepada orang tua. Tetapi dikatakan supaya kita harus tinggalkan orang tua. Ya. Baik, suami istri harus tetap hormat kepada orang tua ataupun mertua dengan tidak mengorbankan kebahagiaan rumah tangga. Ini adalah satu hal yang sangat penting sekali untuk diketahui di dalam keluarga ya. Dan untuk itu kita harus menghadapi mertua dengan positif. Jadi bagaimana caranya untuk menghadapi dengan positif? Selalu ingat bahwa mertua adalah bapak atau ibu dari pasangan yang kita cintai. Bayangkan kita ketemu pasangan kita sudah besar ya. Jadi kita yang rawat itu pasangan kita itu siapa? Kan orang dari tua kecil, kita dari kecil ya. Bayangkan ibu itu harus bangun pagi-pagi, rawat anaknya, bawa ke sekolah dan sebagainya. Tahu-tahu sekarang sudah besar, sudah kita ambil sebagai pasangan kita, tahu-tahu kita tidak hormat sama orang tua. Ada
mertua dan menantu yang tidak bicara untuk bertahun-tahun. Ya. Ya, bahkan ada mertua yang tidak bisa lihat cucunya, ya. Ya. Ya, kalau ada juga yang harus dibawa ke taman, ya. Ya, Ada konflik yang terjadi. Kasihan sekali. Teman saya itu dia mesti pergi ke taman dan waktu di taman aja dia harus lihat-lihat jam. Sudah jam berapa? Cuma waktu slot of time itu hanya itulah yang dia bisa gunakan untuk bertemu dengan mamanya sendiri. Jadi itu sangat menyedihkan sekali. Menyedihkan sekali. Rupanya kadang-kadang kita lupa bahwa pasangan kita itu sudah dibesarkan oleh mertua kita. Jadi kita harus hadapi dengan hormat, ramah, lemah lembut, serta siap untuk menolong dan berbuat kebaikan dengan penuh kasih. Ya, apalagi orang tua yang makin lama makin tua, ya. Jadi kita harus tetap memberikan rasa hormat kepada mereka. Anggaplah itu juga adalah orang tua kita, ya. Sama seperti kita kasih sayang sama orang tua kita, demikian juga kita harus kasih sayang kepada mertua kita. Ya, jadi bagaimana kalau ada hal yang mengecewakan? Ya, kita harus penuh dengan kesabaran. Ya, mertua itu tidak selamanya ada dengan kita. Ya. Jadi kita harus penuh dengan Jadi tetap mempunyai kesabaran pada mereka dan mengerti bila mertua bertindak negatif, ya, saat dia mencintai pasangan kita yang jadi anaknya. Jadi kalau katakan, wah dia marah misalnya, kita harus ingatlah oleh sebab dia sayang kepada pasangan kita. Jadi kita bisa reda, ya. Kita nggak simpan di hati. Jadi itu hal yang sangat positif. Kemudian evaluasi dengan jujur. Ya, bila terpaksa tinggal dengan mertua, apa ada untungnya? Ada untungnya. Kalau kita lihat positifnya, ya, ada untungnya. Misalnya kan nggak usah sewa rumah. Sewa rumah kan mahal, ya, misalnya. Although itu meskipun itu tidak yang ideal. Sebab kita ingat bahwa ada beberapa pertanyaan yang masuk tempo hari, ya, saya sejak menikah tinggal dengan mertua. Ya. Jadi ya ada baiknya dalam arti tidak sewa rumah, ada juga yang bisa bantu jaga anak kalau kita kerja, ya. Dan bisa minta nasihat bila diperlukan. Ya. Mereka kan lebih punya pengalaman daripada kita. Jadi kita evaluasi dengan jujur bahwa memang ada juga kebaikannya, ya. Namun ya ada hal-hal yang bisa terjadi suatu konflik dan itulah sebabnya kita harus lihat itu secara positif, ya. Jadi untuk itu masing-masing harus mengetahui peranannya masing-masing. Peranan sebagai istri maupun peranan sebagai mertua. Mertua jangan campur-campur urusan daripada keluarga karena mereka sudah satu unit, ya. Dan istri menghormati sama mertua, ya. Iya. Jadi itu sangat penting, ya. Supaya jangan terjadi suatu konflik. Kemudian ada kita pembahasan tentang berbagai keuntungan kehadiran daripada mertua. Ya. Secara psikologis ikut menjamin suatu derajat kesenangan dan stabilitas bagi pasangan yang baru. So, dia tahu, kalau ada apa-apa bisa minta advice daripada saat yang sama tidak usah pikir-pikir mau kontrak rumah, ya, akhirnya bisa tinggal sama-sama. Jadi ada untungnya, ya. Kemudian kehadiran mertua memungkinkan Anda untuk menarik keuntungan dari pengetahuan dan pengalaman mereka saat mereka itu sudah melampaui berbagai macam krisis di dalam kehidupan. Jadi bisa memberikan pandangan-pandangan, ya. Kemudian kita lihat kemudian yang lihat juga kehadiran mertua memberikan rantai masa silam, ya. Experience. Jadi masa lalu mereka sudah hadapi sampai mereka mengalami semua itu, misalnya sudah sukses menghadapi kehidupan, jadi bisa belajar, ya. Jadi daripada mereka itu, ya. Kemudian kehadiran orang tua dapat ikut menolong perkembangan kepribadian yang normal dari anak-anak. Tapi ingat, ya, orang tua mertua dan kita orang tua anak ini harus mempunyai satu prinsip yang sama. Jangan kalau orang tua bilang begini, mertua bilang begini, anak itu akan jadi bingung. Jadi kita harus sejalan, ya. Ya, jadi kadang-kadang anak-anak itu tidak diizinkan oleh mamanya, tetapi diizinkan oleh neneknya. Wah, itu yang berbahaya. Maka disiplin itu sudah menjadi tidak lagi berarti, ya. Baik. Kemudian faktor-faktor penunjang hubungan positif dengan mertua. Kita mau hubungan yang positif itu bagaimana, ya? Dan untuk itu ada beberapa prinsip yang sangat penting. Yang pertama, persetujuan oleh orang tua terhadap pernikahan mereka. Kalau tidak ada persetujuan, lebih gawat lagi kalau kawin lari, ya. Karena tidak ada persetujuan, ya. Jadi kalau ada persetujuan dalam pernikahan itu, ya, maka itu menjadi satu langkah yang baik dalam hubungan dengan orang tua. Nah,
saya tahu sampai mati mertuanya, maka menantu tidak mau ketemu. Aduh. Ya, ini bisa terjadi. Ya, kasihan sekali ya. Lupa bapak suaminya itu ya adalah dibesarkan oleh, dan orang tuanya sangat sayang. Ya, memang pernah tidak setuju. Tapi kalau misalnya sudah punya anak-anak dan sebagainya, maka itu sudah harus diselesaikan. Ya. Tetapi kembali yang sangat penting adalah supaya jangan terjadi hal-hal yang negatif itu, maka biarlah dalam pernikahan itu mendapatkan dukungan orang tua dari kedua belah pihak. Iya. Kemudian telah adanya pertemuan antara keluarga dari kedua belah pihak sebelum pernikahan. Jadi tidak janggal. Mereka sudah saling mengenal satu sama lain. Iya, sudah saling mengundang, sudah saling bercerita dan baik-baik dan sebagainya. Kemudian faktor yang ketiga, rasa persahabatan dari kedua keluarga orang tua terhadap satu sama lain. Jadi betul-betul mereka sudah ada mempunyai friendship ya. Mereka mempunyai pengertian satu sama lain. Benar, ya. Itu sangat penting sekali. Kemudian suami istri mempunyai rumah yang terpisah dari orang tua. Jadi itu pun ikut menunjang kepada hubungan yang positif dengan mertua. Iya, ya. Itulah yang ideal. Ya, saya katakan yang ideal. Tapi karena beberapa pertanyaan yang masuk yang menyatakan bahwa ada yang tinggal di rumah mertua dari istri, ada yang dari suami, makanya kita juga memberikan jalan keluar bagaimana memerdekakan penjajahan yang terjadi ya. Oke. Pernikahan kedua orang tua dari pasangan suami istri itu adalah suatu pernikahan yang bahagia. Jadi kalau orang tua berbahagia, memungkinkan juga kita mempunyai hubungan suami istri yang berbahagia. Sudah ada model. Sudah ada model ya. Manusia itu bisa belajar dari orang tuanya. Ya. Kemudian ada hubungan yang menyenangkan antara orang tua dan cucu-cucu. Ya. Wah, kita senang ya, kita senang dengan cucu-cucu. Kami hubungan dengan menantu dan sebagainya baik dan sebagainya. Kita merasa sangat berbahagia. Oke. Kemudian, tapi karena COVID inilah, jarang-jarang jadi ketemu cucu. Sedih banget. Baik. Kemudian, nah sekarang kalau Anda adalah mertua, seperti kami kan mertua, ya. Jadi apa yang kita harus buat, ya? Yang kita harus patut jujur, bersikap jujur dan wajar. Ya. Kalau sekiranya anak minta, tolonglah bawa ke sekolah. Kebetulan kita ada doctor's appointment. Jangan kita simpan-simpan ya. Jadi kita gara-gara inilah minta sampai saya skip doctor's appointment. Kita jujur dan mungkin ada jalan keluar lain kalau kita tidak bisa bawa anak itu ke sekolah. Ya, jadi kalau tidak bisa kita katakan tidak bisa. Jadi kita harus jujur ya. Dan wajar. Kemudian Anda patut memperhatikan suatu hak dari suami dan istri dan jangan memaksakan keinginan Anda. Ya. Misalnya Anda senang makanan pedas-pedas, menantu ya tidak suka pedas, ya. Anda tidak bisa menuntut bahwa Anda harus selalu dikasih makanan yang pedas, ya. Solusinya kasihlah sendiri cabenya, bikin sambal sendiri. Oke. Ya, kemudian tidak menuntut tetapi menunjukkan pengertian yang penuh, ya. Pengertian ya. Kita taruh diri kita di tempat orang itu. Bagaimana? Mungkin dia lagi hamil, dia nggak bisa masak, cium sedikit dia rasa mau muntah. Jadi janganlah sebagai mertua kita mengharapkan, kamu harus melayani saya. Ya. Nah, itu juga jadi salah ya. Kemudian Anda patut memberikan perlakuan yang sama kepada keduanya ya. Jadi maksudnya kalau kasih hadiah bagaimana? Sama-sama dapat hadiah. Jadi kalau suami atau istri misalnya kalau sedang di dalam masa tahun baru ataupun Natal misalnya memberikan hadiah ya, biarlah ya artinya lebih kurang sama nilainya antara yang diberikan pada anak ataupun kepada menantu. Dan juga kalau memangnya ada dua anak itu bagaimana? Dua anak seperti kita ada dua anak, satu Andrew, satu Andrea. Jadi kalau saya beli sesuatu, kita pulang dari vacation perjalanan, saya beli kado untuk oleh-oleh untuk Andrew, itu juga saya kasih kepada Patrick ya, kita kasih anak mantu kita laki-laki. Dan kalau kita memberikan sesuatu kepada Andrea, anak perempuan kita juga berikan kepada Alicia, anak mantu kita. Jadi mereka antara dua itu tidak ada persaingan tidak ada percakapan merasa lebih dicintai ataupun dibenci. Jadi dengan demikian suasana itu sangat baik sekali. Kemudian Anda harus berhati-hati jangan sampai mengkritik seorang di hadapan yang lain. Iya, itu paling gawat. Wah, mengkritik menantu di depan anak-anak di depan.
itu sama sekali tidak baik. Ya. Itu merendahkan martabat daripada anak mantu itu. Ya. Kemudian Anda patut berhati-hati jangan sampai mencapai urusan mereka atau memberikan nasihat yang tidak diminta. Jadi kalau tidak diminta, jangan ini. Apa katanya, kita diam-diam aja. Tapi kalau diminta, baru kita kasih kita punya anjuran, pandangan. Ya. Jadi kalau mereka tanya untuk sesuatu yang akan dibeli, ya baru kita berikan pendapat. Tetapi kalau dia membeli sesuatu, kemudian Anda mau campuri, itu nggak cocok ini. Nggak cocok itu kamu. Itu menimbulkan berbagai macam masalah. Kemudian puas dalam kedudukan sebagai nenek dan kakek. Tahu diri lah, ya maksudnya. Jadi hindarkan hal-hal yang coba menguasai. Nah sekarang kesimpulannya apa? Kalaupun ada potensi untuk ada masalah antara mertua dan menantu atau anak, yang paling bisa menyelesaikan persoalan adalah mempunyai komunikasi yang terbuka. Baik sebelum pernikahan dan juga selama kita masih hidup bersama-sama. Tetap berdialog dengan I statement. Jadi komunikasi yang terbuka sangat penting sekali. Kemudian untuk masa penyesuaian bagi pasangan suami istri baru, dianjurkan mereka jangan tinggal sama orang tua, seberapa bisa. Seberapa bisa. Nah, itulah sebabnya makanya yang sering salah adalah itu laki-laki belum siap berdiri sendiri, sudah menikah. Jadi menimbulkan banyak permasalahan. Jadi usahakan sudah bisa berdiri sendiri. Baru beberapa minggu terakhir ini kayak menikahkan akan 2 pasang untuklah masing-masing itu punya rumah, artinya bisa mendapatkan tempat sendiri terpisah dari orang tuanya. Walaupun orang tuanya ada juga yang senang kalau misalnya tinggal bersama dengan orang sama-sama dengan anaknya. Tapi ingat, ini banyak sekali problema kalau tinggal bersama-sama. Jadi saya senang bahwa mereka mencari tempat sendiri. Kemudian komunikasi yang terbuka antara suami dan istri dan mertua, komunikasi yang penuh kejujuran, penuh pengertian akan memberikan hubungan yang wajar satu sama lain. Itu kalau mamanya mereka tinggal dalam satu rumah, tapi berbeda rumah juga kita harus mempunyai komunikasi yang terbuka supaya dan penuh kejujuran. Kadang-kadang kan kita telepon, mama boleh jaga anak sekarang, saya perlu ada urusan. Kebetulan mendadak ada harus operasi dan sebagainya. Oke, kita pergi. Kami selalu kata kami. Tetapi kadang-kadang kami kata, kami ada dokter appointment, maafkan jadi harus cari jalan keluar yang lain. Kemudian yang keempat, keluarga yang mengerti akan peranan masing-masing akan memberikan kontribusi bagi kebahagiaan seluruh anggota keluarga. Jadi ingat masing-masing, apakah Anda mertua wanita atau mertua laki-laki, apakah Anda istri atau Anda suami, semua harus mengerti akan peranan masing-masing. Dan masing-masing memberikan kontribusi bagi kebahagiaan seluruh anggota keluarga. Jadi kita punya fungsi adalah memberikan kebahagiaan, bukan menuntut kebahagiaan. Jangan kemauan kita saja yang harus dipenuhi, tetapi kita coba memberikan apa yang kita bisa berikan. Dan kadang-kadang kita pikirkan hadiah apa yang kita kasih sama cucu kita, hadiah apa yang kita bisa kasih kepada menantu, kita pikirkan apa yang kita bisa berikan kepada mereka. Ingat, Yesus pun selalu mau menyenangkan, bukan mau dilayani, datang ke dunia. Kemudian cara mendapatkan hubungan yang positif sehubungan dengan ini, termasuk kesimpulan adalah kembangkan sikap yang optimis. Artinya senantiasa melihat yang terbaik. Aduh, menantu saya ini dia walaupun dia kerja tetapi dia rajin pulang ke rumah masih tetap bisa melakukan kegiatan. Melihat sesuatu yang optimis daripada menantu ataupun juga dari mertua Jadi kita lihat yang optimis dalam hubungan itu. Terus gantinya bersifat tidak mempedulikan mertua, sebaiknya milikilah sifat mengakui dan menghormati mereka. Ini seperti kita lihat di sini bagaimana ini mertua laki-laki sudah sakit, sudah dibawa dengan kursi roda, tapi karena ingatlah bahwa kita menikah dengan pasangan kita yang sudah dibesarkan oleh orang tua mereka. Jadi kalau mereka lagi sakit, kita bantu mereka dan pedulikanlah kepada mereka. Sebagai orang tua sendiri, karena menerima mertua sebagai sebagian daripada keluarga Anda. Ini sangat penting sekali sebab terjadi banyak konflik oleh sebab melupakan ini semua.
Kemudian Komunikasikan dengan terus terang harapan-harapan Anda, keterbatasan Anda, dan tujuan Anda kepada suami istri dan juga kepada mertua. Ingatlah, open communication itulah salah satu solusi yang terbaik untuk mengatasi segala problema dari keluarga. jadi rundingkan, misalnya kami senang sekali untuk menjaga cucu ya, tetapi sekarang COVID-19 ya, kemudian kebetulan anak dan menantu sama-sama di dalam dunia kesehatan, dua-duanya dokter, jadi dan mereka itu expose kepada COVID-19 ya, jadi mereka sendiri yang katakan kepada kami. Ya. Aduh, janganlah. Kalau Lebih bisa, bagus jaga anak sekarang ini untuk sementara. Jadi kita ketemu kadang-kadang sebulan sekali ya. Ya. Karena Kadang-kadang kebetulan banyak sekali pasien COVID-19 ya. ya, Jadi mereka memikirkan kami ya, supaya sebab kami sudah tua ya, 73. 73 tahun. Jadi kemungkinan kalau misalnya kena itu bisa mudah Wah. sekali, kita punya imunitas bisa turun. Itulah sebabnya maka mereka memikirkan kami. Kami juga memikirkan mereka. Ya. Jadi itu sangat penting sekali. Yang terakhir, yang berikut, bila ada kesalahan pengertian, perbincangkan terus terang dengan menggunakan pendekatan pemecahan persoalan yang adil dan objektif. Jadi jangan disimpan-simpan. iya, dan selalu menggunakan kata I statement ya. Jangan katakan kamu sudah salah sih, kamu tidak pernah pikirkan ya saya dan Never. sebagainya. Ya, never. Okay. Selalu dan sebagainya. Baik, demikianlah kita punya seminar ya. Sekarang kita datang kepada, apakah ada pertanyaan Fitri dan Leo? Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara, sangat-sangat menarik. Jadi kita tahu merdeka dari apa ya? Iya, betul. Merdeka dari perselisihan antara mertua dan anak mantu. Iya, memang ini sering sekali ya terjadi ya. Hampir di setiap rumah tangga ini terjadi. Iya, pasti ada masalah antara mertua dengan menantu ya. Iya. Tapi pembahasannya sangat baik sekali ini ya. Tapi saya puji Tuhan, saya punya mertua yang baik, Pendeta dan Ibu Pendeta. Saya punya mertua juga baik. Dan dia punya mertua juga baik. Amin. Sebab mertua adalah orang tua saya. Iya, iya. Saling. Baik. Jadi sekarang apa ada pertanyaan atau bagaimana? Ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan kita bawakan. Ya, kita akan bacakan. Namun sebelum kita membacakan pertanyaan-pertanyaan berikut, kami kembali mengingatkan kepada para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar pembahasan yang telah dibawakan, ataupun pertanyaan seputar rumah tangga, apakah kita mempunyai hubungan atau permasalahan yang kurang baik dengan orang tua, dengan pasangan kita, dengan anak-anak, ataupun dengan kerabat kita, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia, baik via SMS ataupun WhatsApp. Dan kami akan membacakan pertanyaan Anda dan akan dijawabkan oleh narasumber kita. Tidak perlu mencantumkan nama Anda, cukup mencantumkan lokasi di mana Anda berada beserta pertanyaannya. Dan mudah-mudahan semua pertanyaan yang dijawab dapat membawa jalan keluar yang terbaik, dan kita dapat melakukan kehidupan dengan lebih bahagia. Baik, sebelum kita akan memasuki ke ruang tanya jawab, kita akan mendengarkan yang satu ini. Sesudah malam fajar merekat bersama Yesus
Baik pemirsa yang ada di rumah, kita akan segera masuk ke ruang tanya jawab. Pertanyaan pertama pendeta dan ibu pendeta. Tadi pendeta bicara tentang anak yang tidak betah di rumah. Oh, ini episode yang lalu nih ya. Jadi pendeta bicara tentang anak yang tidak betah di rumah karena orang tuanya. Saya merasa tidak suka di rumah karena selalu berantem sama orang tua atau mereka yang berantem satu sama lain. Sekarang mereka sudah tua, hampir 70 tahun. Saya kasihan mereka hanya tinggal berdua. Tapi saya juga tidak suka di rumah. Apa yang harus saya lakukan? Ada note, saya belum menikah tetapi sudah bekerja. Silakan pendeta dan ibu pendeta untuk menjawabnya. Belum married dia ya? Belum Masih married tapi single. sudah bekerja. Iya. Orang tua dengan sendirinya senang kalau anaknya tinggal sama orang tua. Ya. Sekarang pertanyaannya, Anda rasa kasihan. Apakah Anda senang orang tua itu berbahagia atau tidak? Kalau Anda senang orang tua itu berbahagia, maka biarlah tinggal ya bersama dengan orang tua. Di Amerika, ya kalau orang sudah di atas umur 18 tahun masih tinggal sama orang tuanya, ya maka itu dianggap sebagai failure. Iya, berarti tidak bisa berdiri sendiri. Ya, artinya belum bisa berdiri sendiri. Ya. Tetapi anak kami walaupun sudah tamat perguruan tinggi, mereka sudah kerja ya dan sebagainya, mereka tetap tinggal di Sama rumah kita. kami. Karena satu kota, bagaimana? Satu kota, artinya kerja di tempat yang sama dan sebagainya. Jadi kita mengasihi satu sama lain dan dia senang tinggal di rumah kami. Ya, ya. Dan kami pun senang mereka tinggal bersama-sama. Oke. Nah sekarang dalam keadaan yang seperti ini, ya jadi kembali kalau misalnya Anda senang untuk memberikan kebahagiaan kepada orang tua, ya biarlah tinggal sama orang tua, ya. Sebab ya Anda belum menikah. Kalau Anda sudah menikah, ya Itu maka lebih bagus Anda jangan tinggal sama orang tua, ya. Ingat, ya sekarang sudah 70 tahun, ya. Berapa lama lagi mereka akan hidup, ya. Biarlah dalam masa-masa yang terakhir dari hidup mereka, ya. Maka Anda bisa memberikan sukacita kepada mereka. Dan mungkin salah satu sukacita yang lain adalah kalau Anda menikah, ya, kemudian Anda mendapatkan anak, memberikan cucu kepada mereka, itu pun adalah satu sukacita. Oke. Baik, terima kasih. banyak atas Ya. jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari Surabaya. Bagaimana menyikapi calon ibu mertua yang tidak setuju dengan hubungan kami? Padahal kami sudah seiman dan satu suku. Banyak banget alasan menentang hubungan kami untuk ke jenjang yang lebih serius. Contohnya, mempermasalahkan pekerjaan saya, tapi sepertinya beliau memang tidak suka kepada saya. Silakan pendeta dan ibu. Mungkin ini pria kalau saya lihat pertanyaannya ya. Iya, laki-laki ini. Ya, laki-laki ini. Iya, jadi untuk ini ya Anda harus tahu atau cari tahu apa yang menyebabkan ini calon mertua tidak suka. Ya, mungkin saja Anda selalu pakai blue jean. Ya, padahal mama ini orang tua tidak suka orang pakai blue jean. Mungkin, ya, saya tidak tahu. Ya, mungkin juga Anda selalu kalau ke gereja, ya satu agama, tetapi Anda selalu lambat ke gereja. Ya. Jadi Anda harus lihat kira-kira apa yang menyebabkan orang tua kurang suka. Lain kalau misalnya oleh status ekonomi, ya Anda keluarga miskin, misalnya, kemudian orang tua keluarganya kaya, maka untuk itu biarlah menggunakan Anda punya kekasih itu untuk menyampaikan nilai-nilai yang sangat penting tentang Anda. Ya. Misalnya Anda itu adalah seorang yang baik, kerjanya walaupun sederhana tapi dia jujur, ya. Sedangkan bukankah keuangan itu artinya tidak akan menjamin akan kebahagiaan, dan bukankah roda berputar kalau orang berusaha, ya nggak selalu rendah, nggak selalu miskin ya. Iya, tidak selamanya miskin tetapi bisa berkembang dengan lebih baik. Jadi Anda bisa usahakan. Kalau dia tidak suka pekerjaan Anda, mungkin juga oleh sebab Anda kurang begitu berusaha untuk dapatkan pekerjaan yang lebih baik. Jadi kalau open communication, kemudian Anda tunjukkan bahwa Anda adalah seorang yang sanggup untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. Ya. Jadi
Semoga Anda bisa berhasil. Namun kembali ya, doa itu penting sekali. Biarlah doa menjamah hati mertua. Ajarlah mungkin mertua untuk selalu berdoa dengan Anda. Doakan juga mertua ya, supaya panjang umur, sehat-sehat ya, ya, dan mereka bisa terjamah bahwa rupanya ini calon menantu yang baik sekali nih ya. Selalu mendoakan dia ya. Jadi dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan ya, maka akan bisa ada perubahan sikap. Ya. Semoga. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta jawabannya. Pertanyaan berikut berasal dari Papua. Wah, jauh ini. Ya. Pertanyaannya, apakah salah bagi suami yang berzina kemudian menikah dengan pasangan selingkuhannya atau pasangan zinahnya dan mereka diberkati oleh pendeta sementara mantan istri masih hidup? Apakah bisa seperti itu? Mohon pencerahan. Wah, silakan pendeta dan Ibu pendeta. Yang pertama adalah apakah sudah resmi cerai ya, kemudian apakah juga terjadi perselingkuhan daripada istri atau tidak ya. Mungkin saja suami juga adalah mungkin istri pernah selingkuh kemudian suami selingkuh ya, kemudian sudah selesai cerai, kemudian sudah selesai dengan dia punya hubungan ya. Tetapi kalau misalnya dalam pertanyaan seperti ini saja, maka jawabnya adalah dia tidak bisa untuk diberkati ya. Kalau dia selingkuh dan dia diberkati dengan selingkuhannya, itu adalah satu ketindakan yang salah. Jadi kalau saya ketua daerahnya ya, maka saya bisa pecat itu pendeta. Oh, oke, terima kasih. Ini jawaban yang tegas dan jelas ya. Baik, terima kasih pendeta dan Ibu pendeta. Pertanyaan berikutnya, sangat singkat ini ya. Apakah kodratnya istri harus selalu memahami suami? Wah, Memahami dalam tanda kutip. ini pertanyaan singkat, jawabannya bisa dalam ini. Iya. Silakan pendeta dan Ibu. Singkat juga ya. Saya akan jawab dengan singkat. Benar. Dan kodrat suami juga untuk memahami istrinya. Oke. Iya, Jadi itu suami istri betul. lain. Jadi itu kodratnya. Suami istri memahami satu sama lain. Satu sama lain, betul. ya, oke. Sekarang saya lihat pertanyaan ini. Nggak bisa memang hanya satu-satu yang memahami. Bisa perang lagi jadinya. Ini saya sudah bisa menyangka di balik pertanyaan ini, istri merasa bahwa dia harus selalu memahami suaminya, tapi suaminya nggak memahami dia sepertinya nih pendeta. Iya, betul. Mungkin pertanyaan ini timbulnya seperti itu. Nah, bagaimana kalau begitu pendeta? Jadi saya lihat istri ini dia merasa kenapa harus saya terus yang memahami suami saya, padahal suami saya tidak memahami saya. Gimana itu pendeta? Iya. Kalau yang begitu? Open communication juga ya, harus Dia. saya merasa sangat sedih, kecewa, kok saya yang harus selalu memahami. Jadi pakai I statement itu bisa dibahas ya bersama. Jadi katakan saya kan sekarang sedang kurang sehat ya. Bagaimana ya artinya sayang ya, mengharapkan saya berbuat ini misalnya. Jadi kata saya kan sedang ini ya, saya sedih loh, sayang memaksakan saya untuk ini ya. Jadi diajak supaya suami juga memahami dia. Iya. Baik, terima kasih pendeta dan Ibu pendeta. I statement itu penting ya dalam hubungan suami istri ya. Baik, pertanyaan berikut. Saya mau tanya pendeta. Seperti tadi pendeta bilang, ini juga kembali dari episode yang lalu nih pertanyaannya. Seperti tadi pendeta bilang, ajak suami untuk berdoa bersama. Tapi saya sakit hati ketika dia mengatakan dia nggak mau berdoa karena ke surga pun sendiri-sendiri. Wah, saya harus gimana pendeta? Gimana ini pendeta jawabnya? Baik, justru ke surga itu kita harus bawa orang lain. Bawa keluarga dong. Keluarga. Salah satu pertanyaan yang akan ditanyakan di surga nanti ialah di mana istrimu Dan anak-anakmu. dan anak-anakmu yang kupercayakan kepadamu. Ya.
Kalau mau baca ayat di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ayat ke-13, dan luruskanlah jalan baik hatimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Ya. Jadi kita ini berbicara tentang perjalanan orang menuju ke surga. Jadi kadang-kadang dalam perjalanan itu ada salah satu yang capek di jalan. Ya. Jadi suami lemah, istri harus kuatkan. Istri lemah, suami kuatkan. Anak-anak lemah, orang tua kuatkan. Jadi kita saling menguatkan satu sama lain. Jadi kalau suami katakan begitu, misalnya harus kita ke surga juga sendiri-sendiri, suami sedang lemah. Ya. Jadi suami... Ya. Iya ya, tanggung jawab kita sebagai Tanggung jawab bersama, suami betul istri itu. ya. Betul sekali. Betul. Oke, terima kasih Pendeta dan Ibu. Pertanyaan berikutnya dari Manado. Selamat malam Pendeta dan Ibu. Mohon petunjuk bagaimana menghadapi suami yang selalu mendikte istri dalam segala hal. Juga setiap usulan yang disampaikan kepadanya selalu saja diprotes. Jadi istri sering mengambil kebijakan sendiri. Mohon petunjuknya. Ya. Ya. Pendeta dan Ibu. Kembali ke masalah komunikasi, ya. Jadi hindarkan Statement yang bilang kamu selalu kamu mendiktekan saya, you never give me chance to talk. Itu kamu itu ya. Jadi dia menyalahkan kepada suaminya yang sudah mendiktekan, ya. Tetapi sangat penting untuk sang istri untuk menyampaikan secara terus terang, ya. Saya sedih loh, ya. Selalu artinya pandangan saya tidak diterima, ya. Kemudian kamu selalu artinya mendiktekan kepada saya, ya. Sekarang marilah kita coba lihat, diskusikan. Ini apa yang kita akan buat. Misalnya kita harus lihat contohnya apa yang didiktekan itu adalah apa, ya. Kemudian sesudah itu kita coba lihat, ya, dari segi positifnya atau dari segi negatifnya. Mungkin juga diktekan itu adalah sesuatu perkara yang wajar, mungkin, ya. Tetapi mungkin caranya yang salah, ya. Kasar, ya. Kemudian sebab umumnya kalau kita menyayangi akan suami dan istri saling menyayangi, maka dia akan berbuat sesuatu yang terbaik, ya, untuk kebahagiaan daripada pasangannya, ya. Jadi bukan dengan sistem dikte, tetapi untuk sama-sama untuk memberikan sukacita bersama-sama, ya. Jadi kembali masalahnya adalah komunikasi. Jadi ini harus dikomunikasikan dengan terus terang, ya. Dan kalau dikatakan dengan terus terang, ya, dan katakan bukankah kita sayang satu sama lain, ya. Bagaimana kalau seandainya kita bisa selesaikan ini bersama-sama, ya, dan sebagainya. Baik, Pendeta. Cuman yang menarik dari pertanyaan ini bagi saya, yang terakhir itu, Pendeta, jadi istri sering mengambil kebijakan sendiri. Saya rasa ini berbahaya juga, Pendeta. Gimana tanggapannya Pendeta dan Ibu Pendeta? Kan nggak boleh ngambil kebijakan sendiri juga karena situasi itu, kan? Bagaimana tanggapannya? Ini bisa menjadi satu pemicu untuk berbagai macam masalah yang lebih besar lagi, ya. Jadi masing-masing sudah jalan sendiri. Kalau sudah masing-masing jalan sendiri, ya, akhirnya, ya, pergi masing-masing ke pasangan sendiri-sendiri. Jadi itu berbahaya, ya. Jadi persekutuan harus bersama-sama dimulai dari suasana bersama-sama di dalam rumah tangga, ya. Jadi masalah itu diselesaikan bersama-sama. Bukan berarti 100% harus sama, ya. Tetapi bisa dapat mengerti, tetapi dimengerti oleh yang lain kenapa misalnya kita mengambil suatu keputusan ini, ya. Jadi itu adalah satu hal yang yang harus dirundingkan bersama-sama. Misalnya dia mau pergi, saya mau pergi vakansi ke sini. Saya suka mau pergi ke beach. Yang satu lagi, enggak, saya mau pergi ke gunung. Jadi bisa kita katakan, oke, minggu ini kita ke beach, minggu depan kita ke gunung. Nah, jadi kan ada sama-sama solution, ya. Jalan tengah. Ya, solutionnya.
Jadi kita mau tahu juga apa ini dia punya yang didiktekan itu, apakah diktekan yang serius atau kok major atau yang minor stuff ya. Oke, baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta atas jawabannya. Pertanyaan berikut datang dari Makassar. Selamat malam, saya mau bertanya, apa yang harus dilakukan istri apabila suami senang pergi ke dukun? Waduh, bahaya ini. Dengan harapan cepat menjadi kaya raya dengan jalan pintas, namun dia tidak merasa kebiasaan itu salah. Padahal sudah berulang kali ditegur dan selalu didoakan supaya berhenti dari kebiasaan buruknya ini. Bahkan sudah ditegur juga oleh teman, keluarga, maupun pendeta. Bagaimana seharusnya menyikapi hal ini? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Silakan pendeta dan ibu pendeta. Wah, ini tidak mudah kalau misalnya dia sudah ditegur, sudah didoakan, Sampai tetapi ke pendeta yang tegur. sampai pendeta tetapi masih tidak merasa salah. Iya, Ya. iya. Jadi itu berarti bahwa dia mempunyai nilai-nilai rohani yang dalam pandangan Alkitab ataupun Roh Nubuat itu adalah suatu perkara yang harus diperbaiki. Ya. Jadi ini hanya dapat berubah dengan kuasa Roh Kudus. Ya, jadi kembali dia harus tetap walaupun sudah didoakan akan tetap didoakan. Kemudian ambil waktu untuk belajar Alkitab bersama-sama, ya. Kemudian belajar Alkitab, kemudian gunakanlah ayat-ayat ya atau membahas bagaimana perlunya percaya kepada Tuhan, bukan kepada dukun. Ya, jadi dengan melihat akan ayat Alkitab, so kita tahu bahwa ayat Alkitab itu adalah sangat berkuasa dalam merubah manusia. Ya, jadi dengan belajar bersama-sama, gunakan Alkitab bersama-sama, kemudian juga tunjukkan bahwa untuk apa kekayaan kalau dengan cara pintas, ya. Jadi walaupun sederhana, ya, tetapi kita bisa berbahagia, ya. Kita tidak punya banyak uang, tapi kita merasa berbahagia. Ya. Saya pernah menjadi pendeta di Kupang, ya. Jadi waktu di Kupang itu, ya, harusnya sangat sederhana kehidupan kita. Kemana-mana harus jalan kaki. Ya. Jadi, tetapi kita merasa berbahagia. Bahkan kita masih bisa menolong orang. Jadi kita perlu menunjukkan bahwa masalah materi tidaklah menjadi satu sumber kebahagiaan, tetapi yang memberikan kebahagiaan itu adalah hubungan dengan Tuhan. Ya. Amen. Jadi kalau hubungan dengan Tuhan itu menyebabkan kita bisa jadi satisfied, bisa puas dengan apa yang ada. ya. Oke. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan sambungan dari beberapa episode yang Iya, sebelumnya, betul ya. yang ditanyakan. Ini pemirsa setia obsesi hati juga ini Iya, ya, karena dia betul. selalu bertanya ya. Ya, saya bacakan pertanyaannya. Shalom Hope Channel, terima kasih pertanyaan saya sudah dijawab, tapi saya mau bertanya lanjutannya. Saya guru TK yang menikah dengan laki-laki yang telah memiliki anak yang sekarang tinggal dengan pamannya. Mereka umur 14 dan 15 tahun. Kalau diambil paksa untuk tinggal dengan bapaknya, baikkah, Pak Pendeta? Karena kalau melakukan pendekatan baik-baik, kedua putri sambung saya pasti tidak mau ikut dengan kami. Mereka akan memilih tinggal dengan pamannya. Bagaimana cara kasih pengertiannya supaya bisa ikut dengan kami, atau didiamin saja seperti saat ini? Saya ingin bisa sebagai ibu sambung atau tiri yang baik, supaya anak kami merasa senang. Mungkin kalau pendeta dan ibu pendeta masih ingat pertanyaan ini sudah 2 kali dijawab, nah ini sambungannya. Jadi dia ibu tiri nih pendeta dan ibu pendeta. Masih ingat ya? Masih ingat? Kami ingat, ya. Kita jawabannya ialah jangan ambil dengan paksa. Tidak bisa dengan paksa. Karena kita kalau semut itu akan tertarik kalau ada gula. Jadi kalau kita bagus, kita sayang sejujurnya, anak-anak itu bisa lihat kalau kita sayang dengan baik dan sejujurnya, ya, dia akan mau ikut sama kita. Tapi kalau dia merasa tidak ada perasaan nanti akan disayangi, ya dia nggak mau, dia akan tinggal sama paman. Apalagi ini sudah 14 dan 15 tahun. Dia bisa merasakan apa ada kemunafikan atau memang sejujurnya dia baik. Jadi cara yang terbaik adalah baikin aja sama ini anak-anak. Iya. Kemudian jadi yang ditanyakan juga di sini, apakah didiamkan begitu saja? Jadi kita tidak diamkan.
tetapi kita juga tidak paksakan, Ya. ya. Tetapi didoakan, ya. Kemudian bicara dengan terus terang. Ini anaknya yang 2 orang itu anak laki-laki atau anak perempuan? Kelihatannya perempuan ya. Kelihatannya. Perempuan putri Iya. dua-duanya. Jadi kepada Anda yang jadi guru SD, lebih bagus terus terang kepada suami, ya, bahwa itu paman, ya, walaupun seperti paman, ya, tetapi kemudian 2 anak perempuan dalam usia remaja tinggal dengan paman yang tidak menikah, ya, Iya. itu bukanlah satu hal yang ideal, ya. Itu bisa saja terjadi hal-hal yang tidak baik, ya. Jadi bicara kepada suami, jadi jangan Anda yang bicara kepada anak, tetapi biarlah Bapaknya yang bicara. bapaknya yang berbicara, Betul. ya, kepada anak, ya, supaya anak itu, ya, dan terus terang bapak itu bicara kepada pamannya, ya, bahwa sudah waktunya lah kami, sebab saya sudah punya istri sekarang, ya, maka sudah waktunya lah mereka tinggal dengan kami. Iya. Jadi tidak paksa, tetapi ya, kalau misalnya masih keberatan, nantilah sekali-sekali akan datang ke rumah paman untuk berlibur, ya, sekali-sekali. Tetapi adalah tanggung jawab kami untuk membesarkan ini anak-anak. Iya. Oke. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta atas jawabannya. Mudah-mudahan Mudah-mudahan Ibu puas, ini ya. sangat diberkati dengan jawaban ini ya. Ya. Dan masalah mereka bisa segera terselesaikan ya. Baik, pertanyaan berikut Pendeta. Ada yang bilang hidup di dunia ini tidak ada yang mengalami berbahagia secara sempurna. Sebab di dunia ini penuh dengan tantangan dan problema. Apalagi di dalam sesudah berkeluarga yang memang berbahagia itu ada, tetapi bahagianya itu adalah semu. Wah. Kadang ada seketika hilang, muncul dan hilang kembali. Demikianlah hingga lenyap dalam kematian. Hanya bila Yesus datang kedua kali ada kebahagiaan sempurna. Apakah itu betul? Wah, dia bertanya bahwa tidak ada bahagia yang tidak sempurna. Ini kayak lagu. Saya ingat lagu apa ya ini? Ini seperti lagu ini. Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Ya, memang tidak ada kebahagiaan yang sempurna. Ada benar bahwa kebahagiaan sempurna itu di surga. Iya. Tetapi bukan berarti kebahagiaan yang kita alami sekarang ini adalah kebahagiaan yang semu. Iya. Ya, tetapi adalah sesuatu perkara yang kita nikmati. Mungkin kita lihat di dalam Pengkhotbah 9 ayat 9, ya. Kita sudah bacakan ini minggu yang lalu, ya. Dikatakan nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu, ya. Seumur hidupmu yang sia-sia. Kita kan memang sia-sia hidup di dunia, artinya kita semua akan mati, ya. Yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah, ya, bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Ya, baik. Jadi kita harus bersukacita dengan istri atau istri dengan suami. Itu adalah satu kebahagiaan. Dan itu bukan semu, tetapi adalah satu kenyataan. Ya. Tetapi kita hidup dalam satu dunia yang penuh dengan dosa. Jadi masalah itu ada. Ya. Tetapi bagus masalah itu dihadapi berdua daripada sendirian. Ya. Jadi masalah dapat dihadapi dengan misalnya saling menguatkan, saling mendoakan satu sama lain, sehingga kita tetap berbahagia, ya, walaupun tantangan itu ada. Saya ambil contoh, ya, tantangan yang terbesar yang kami hadapi dalam hidup adalah kematian anak laki-laki satu-satunya, ya. Jadi yang kami sangat cintai. Tetapi kalau saya hadapi itu sendiri, atau istri saya hadapi itu sendiri, Nggak sanggup. nggak sanggup. Nggak sanggup. Tetapi kami bisa menolong satu sama lain, kita menguatkan, menghibur satu sama lain, jadi kita bisa, ya, kita punya pengharapan, jadi kita diingatkan adanya pengharapan. Jadi itu kita merasa sangat berbahagia, dan bukan kebahagiaan yang semu, satu kebahagiaan yang nyata, Iya. Tapi ya tantangan selalu ada, tetapi kebahagiaan yang benar adalah kita tetap berbahagia walaupun dalam cobaan, gelombang kehidupan sekalipun, ya. Jadi walaupun banyak gelombang, kita bisa tetap berbahagia.
Baik, terima kasih, itu jawaban yang superb, Kak. Terima kasih jawabannya pendeta, itu tepat sekali. Betul. Baik. Sebelum kita membacakan pertanyaan berikutnya, kami kembali mengingatkan kepada pemirsa agar bila mempunyai pertanyaan seputar keluarga atau rumah tangga, persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam rumah tangga kita, di dalam kehidupan kita, silakan mengirimkan pertanyaan itu ke Obsesi Hati melalui nomor call center Hope Channel Indonesia, baik via WhatsApp ataupun SMS, atau juga dari YouTube, Facebook, dan Instagram. Silakan mengirimkan pertanyaan Anda beserta dengan kota atau tempat di mana lokasi Anda berada, tidak perlu mencantumkan nama Anda. Dan mudah-mudahan pertanyaan itu dapat dijawab dengan baik oleh narasumber dan itu dapat menjawab solusi dan memberikan solusi kepada Anda sebagai pemirsa. Dan saat ini kita akan membacakan pertanyaan berikutnya. Ini sepertinya berhubungan dengan topik yang baru dibahas tadi ya, Pendeta. Saya suka kesal dengan ibu mertua karena sering sekali membandingkan saya dengan adik ipar saya yang perempuan, baik di dalam hal mendidik anak, berdandan, atau hal lainnya. Sering sekali saya yang disalahkan. Saya suka sedih kalau harus ke rumah mertua. Kenapa sikap mertua saya seperti ini ya? Apakah karena kami berbeda suku? Mohon advice-nya. Wah. Terima kasih. Ini sudah sedih terpendam ini sepertinya dia ya. Silakan pendeta. Dibandingkan terus. Jadi memang kalau misalnya mertua suka membanding-bandingkan, itu bukanlah Itu. satu hal yang bijaksana. Jadi kalau ini nasihat untuk mertua, maka kita anjurkan supaya mertua jangan membeda-bedakan, sama seperti yang kita sudah bahas tadi ya. Betul. Jangan bedakan antara menantu ataupun anak dan sebagainya. Itu kalau nasihat untuk mertua. Tetapi kalau misalnya ini oleh sebab untuk menantu, ya, maka sabar-sabarlah. Jadi sabar-sabarlah. Jadi anggap dan sebutlah ya, hadapi itu dengan senyum. Jadi kalau mertua katakan, oh kalau misalnya ini Kok bisa bagus dia kok bisa jaganya. bagus ya, anak-anak semua. Oh bagus ya, saya pun pengen belajar loh, Bu. Ya, saya pengen belajar. Jadi biarlah merendah hati ya. Kemudian apa kesukaan dari sang ibu ya? Kalau dia suka, kalau dia suka makanan tertentu, Biar dia masakin. ya. Dibaikin aja. Dibaikin aja ya. Akhirnya juga akan baik sendiri. Baik, terima kasih. Saya ada satu teman juga gitu. Tadinya sama sekali dengan mertua itu nggak cocok sama sekali dari awalnya waktu dia mau married. Tapi karena dia pandai ambil hati, dia anggap itu adalah ibunya sendiri. Wah, jadi bisa duduk di gereja sama-sama. Bisa diterima. Jadi ini juga kita ingatlah, apakah itu mertua, kita selalu harus ingat bahwa mertua itulah yang menjaga pasangan kita. Dari kecil kita terima dia sudah besar. Jadi kita mesti sayang sama dia seperti kita sayang orang tua kita. Oke. Baik, terima kasih banyak. pendeta dan ibu pendeta atas jawabannya. Pertanyaan berikut. Shalom, selamat malam pastor. Saya sudah 2 kali bergumul, maksudnya sering bergumul kali ya. Saya sudah sering bergumul meminta kepada Tuhan anak perempuan. Tapi sepertinya Tuhan tidak jawab. Mengapa saya katakan demikian? Karena Tuhan sudah menitipkan 4 anak laki-laki, tetapi tidak ada anak perempuan. Oh, padahal sudah dikasih 4 anak laki-laki ini ya. Pertanyaan saya, bagaimana dengan nats dalam Yakobus 5 ayat 16? Dikatakan doa orang benar, jika dengan yakin didoakan, akan besar kuasanya. Dan bahkan di nats lain mengatakan, apa saja yang kamu minta dengan penuh keyakinan, kamu akan mendapatkannya. Pertanyaannya, apakah itu berarti saya masih banyak salah? Atau belum benar di mata Tuhan? Terima kasih pastor. Wah, silakan pendeta dan pendeta. Itu tanyakan pada pastor, tapi mungkin ibu pastor dulu yang ngasih jawab. Iya.
ini harus diperiksa oleh dokter. Sebab mungkin saja dia spermanya adalah gynosperm. Jadi sperma yang menghasilkan baby wanita atau androsperm yang menghasilkan baby laki-laki. Sebab ada banyak yang disalahkan, oh ini suami saya kok begini-begini, biarpun sudah dengan segala macam teknik yang dilakukan, tapi tetap juga ada dapat anak laki-laki. Kemudian setelah mereka periksa, rupanya keluarga dari suaminya itu semua adalah androsperm. Jadi sperma yang menghasilkan baby laki-laki. Jadi bagaimana mau dapat anak perempuan? Jadi harus diperiksa ini kepada dokter, dan kemudian tentu Tuhan mengetahui mana yang terbaik. Ya. Iya. Jadi poinnya ya adalah jangan sebutkan oleh sebab dikatakan apakah saya masih banyak salah? Ya, itu Anda tidak salah. Ya, tetapi ya. Tuhan mengetahui sesuatu yang terbaik, ya. Dan kalau nanti dapatkan menantu, ya kan menantu Anda sudah pasti perempuan semua, ya. Jadi itu akan menjadi anak Anda juga, ya. Jadi banyak justru orang-orang atau daripada suku-suku tertentu menghendaki kalau boleh dapatkan anak perempuan, anak laki-laki maksudnya. Jadi Anda terus saja lah, ya. Jadi be contented, ya. Merasa puas apa yang Tuhan berikan, ya. Kalau Tuhan kasih laki-laki, ya bagus, puji Tuhan. Kalau dapatkan perempuan juga, puji Tuhan, ya. Kami kebetulan dapatkan satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Nah sekarang oleh sebab anak perempuan yang masih hidup, ya. Kami senang kalau misalnya cucu satu lagi satu perempuan, tapi kami dapatkan dua-duanya perempuan. Ya kita puji Tuhan, dua-duanya manis-manis. Yang penting ada teman. Kalau sendirian kan tidak bisa belajar untuk share dan sebagainya. Jadi kalau ada dua dia bisa belajar jangan terlalu egosentrik. Ya. Jadi puji Tuhan dalam segala situasi. Bersyukurlah dalam segala sesuatu. Amin. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari Jakarta. Apa yang kita harus lakukan ketika saudara kita yang di kampung yang sudah menikah dan mereka tinggal satu tempat dengan mama kita, tapi mereka sering cekcok sementara kita di rantau dan keduanya sering cerita ke kita dan keduanya merasa benar. Apa yang harus kita lakukan? Mohon bantuannya ini pendeta dan ibu pendeta. Iya, bagus sekali bahwa dua-duanya minta pandangan kepada Anda. Ya. Bagus sekali. Jadi Anda bisa menggunakan prinsip ya keluarga merdeka kepada keduanya. Ya. Jadi Anda dengar kembali melalui YouTube akan program ini, coba catat ya apa saja yang mertua harus buat, ya apa yang menantu harus buat. Jadi kepada saudara Anda ataupun kepada pasangannya, itulah Anda nasihatkan sebagai anak dan sebagai menantu harus bagaimana. Kemudian Anda kepada ibu Anda, itu kepada mama, Anda catat itu apa yang harus dibuat oleh seorang mertua dan kasih nasihat sama mama mertua. Jadi tidak perlu harus cekcok ya. Jadi Anda beruntung bisa kasih nasihat kepada dua-duanya. Jadi Anda netral. Ya. Iya. Baik. Benar. Terima kasih pendeta dan ibu pendeta atas jawabannya. Jadi yang nanya ini bisa coba diputar ulang lagi episode kali ini ya, dan akan mendapatkan jawabannya. Baik, pertanyaan berikut datang dari Bandung. Saya dari keluarga yang tidak mampu, dan karena saya dari keluarga tidak mampu, ketika saya lulus SMA, saya berjuang sendiri untuk kuliah, dan orang tua melihat perjuangan saya, dan mereka mendukung. Tetapi ketika kita kuliah, kakak kita cemburu karena dia nggak kuliah. Apa yang harus saya lakukan? Wah, kecemburuan nih. Silakan pendeta dan ibu pendeta. Iya, yang harus dilakukan adalah menolong supaya kakak juga bisa ikut kuliah. Iya.
Jadi bagaimana supaya kakak itu ikut kuliah ya? Kalau Anda itu bekerja dan berjuang, ajarlah kakak itu juga untuk berjuang. Ya, sebab masa kuliah itu mungkin kakak ini lebih tua ya, tetapi bukan berarti Bapak kalau sudah lebih tua artinya dia tidak bisa kuliah ya. Jadi saya sendiri ya, saya jual buku, artinya saya berjuang ya waktu masih sekolah. SMA saya sudah mulai jual buku sampai sampai kelar, sampai ke perguruan tinggi, sampai program pasca sarjana, sampai program doktor saya jual buku, itu artinya mencari beasiswa sendiri, artinya berjuang ya. Jadi usahakanlah ya untuk supaya kakak juga bisa ikut kuliah, jadi Anda menolong dia atau mengajar dia untuk berusaha sebagaimana supaya dia bisa berhasil juga ya. Mungkin lebih lambat sedikit tetapi tidak masalah ya. Minggu yang lalu kita bahas ada orang umur 76 tahun masih sekolah, masih dapat bachelor. Iya, umur 73 tamat dia punya BA. Jadi tidak dibatasi dengan usia. Jadi dengan demikian Anda tidak dicemburui, tetapi Anda dikasihi, sudah menolong akan kakak Anda sendiri. Baik, terima kasih Pendeta. Ada pertanyaan berikut mungkin bisa dibacakan? Iya. Pertanyaan berikutnya dari Medan. Saya merasa orang tua saya lebih sayang sama adik saya. Adik saya lebih diperhatikan daripada saya. Kenapa bisa begitu? Dan apa saran pendeta? Wah, kembali kecemburuan ini. Silakan. Ini perlu mertuanya, ini perlu orang tuanya dengar kita punya pembicaraan tadi. Tidak boleh sih ya. Ingatlah kalau bagaimana itu Yusuf ya. Karena pilih kasih kan bagaimana sampai dia dibuang, jadi apa. Jadi memang sebagai orang tua jangan ada perbedaan. Jangan bandingkan satu dengan yang lain. Sebab tiap-tiap anak itu berbeda. Jadi harus disayangi sama-sama. Jadi masalah yang terjadi ya seperti Ishak menyayangi si Esau. Ya. Mamanya ya Ribka menyayangi akan si Yakub. Ya. Jadi terjadi suatu problema. Ya. Jadi akhirnya terpisahlah ya antara Israel dengan Edom. Ya. Jadi tindakan pilih kasih tidaklah baik. Tetapi kalau ini ditanyakan kepada Anda, ya tunjukkanlah bahwa Anda tidak cemburu. Ya. Mungkin saja adik lebih disayangi oleh sebab dia mungkin sakit-sakitan. Ya. Jadi kalau anak sakit-sakitan kan perlu mendapatkan lebih banyak perhatian. Ya. Jadi Anda tunjukkanlah bahwa Anda juga menyayangi akan adik Anda. Ya. Jadi kalau misalnya, atau itu bukan hanya perasaan Anda saja. Jadi tetap berpandangan positif. Ya. Orang tua menyayangi ya, dan biarlah Anda walaupun merasa dipilih kasih ya, dilakukan dengan baik, tetapi Anda tetap mencintai akan orang tua. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Pertanyaan berikut, dan mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir pada episode kali ini. Dari Surabaya. Saya sejak kecil tinggal bersama orang tua dan tidak pernah berpisah. Tapi setelah saya lulus kuliah, saya harus kerja keluar kota, yang artinya berpisah dengan orang tua. Karena saya tidak pernah berpisah dengan orang tua, sejak saya kerja dan merantau, saya sering sakit. Saya menduga ini karena rindu suasana rumah dan orang tua. Tetapi apakah ini menandakan saya tidak bisa merantau? Mohon nasihat dan masukannya Pendeta dan Ibu Pendeta. Ada banyak sebab kenapa jadi sering sakit. Mungkin selama ini Mama selalu masak makanan yang enak, ya. Jadi Mama selalu memperhatikan akan kehidupan Anda, ya. Jadi gizinya teratur baik, tidur teratur baik, kemudian jauh dari orang tua, tidak ada lagi yang atur sampai Anda jadi sakit-sakitan. Jadi kalau misalnya itu sebabnya, maka biarlah Anda mempelajari bagaimana mempunyai pola hidup yang sehat. Ya. Jadi sakit itu
ya artinya Mendorong dia untuk ya sakit itu oleh sebab imunitas tubuh yang rendah ya. Jadi tingkatkanlah imunitas Anda ya, yaitu makan makanan yang sehat ya, olahraga, kemudian tidur cukup ya, air air banyak. banyak. Jadi dengan pola hidup yang sehat maka Anda masih artinya bisa sehat. Kemudian ya, salah satu dalam pola hidup itu termasuk juga social support ya. Jadi kalau Anda kerasa rindu ya, bisa bertelepon setiap hari ya. Sekarang ini kan pakai WhatsApp ya, video Call. setiap hari atau FaceTime ya. Anda atau pakai Zoom, Anda nggak bayar ya. Ya. Bisa lihat. Jadi rindu bisa lihat wajah mama tiap hari ya. Jadi semuanya bisa diatur ya. Jadi jangan khawatir, Anda bisa tetap merantau, berdiri sendiri ya. Dan mungkin pengalaman ini mendorong Anda untuk Mencari cepat punya teman hidup supaya Anda bisa ya ada yang ikut memperhatikan seperti mama memperhatikan Anda. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta atas jawabannya. Dan kami berharap kepada para pemirsa yang ada di rumah, jawaban-jawaban yang telah dibawakan oleh Pendeta dan Ibu Pendeta Mutara boleh menjadi berkat dan boleh menguatkan saudara, dan boleh juga menjadi satu solusi yang terbaik dalam rumah tangga saudara, tentunya oleh karena pertolongan Tuhan. Ya, Pendeta dan Ibu Pendeta, tanpa terasa waktu kita 1,5 jam ya. 90 menit sudah berlalu dan kita harus segera mengakhiri episode kita pada kali ini. Mohon closing statement dari Pendeta dan Ibu Pendeta untuk episode kali ini. Silakan. Kita percaya bahwa kita harus hidup dengan merdeka. Artinya tidak boleh seorang menguasai kepada yang lain. Ya. Dan untuk itu yang kita dapat berikan adalah kasih sayang. Ya. Biarlah orang tua mengasihi satu sama lain, orang tua mengasihi anak, ya, dan juga menantu. Dan dengan kasih sayang satu sama lain, maka ya mertua atau menantu adalah menjadi sumber kebahagiaan. Amin. Amin. Dan kasih sayang itu hanya berdasarkan kita pandang terus-menerus akan bagaimana besarnya kasih Tuhan kepada kita. Amin. Terima kasih banyak. Baik, untuk menutup acara ini, kami mengundang Pendeta Kuntaraf untuk membawakan doa. Baik, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur oleh sebab kami dapat belajar bahwa kami dapat mempunyai rumah tangga yang berbahagia dengan suatu hubungan yang harmonis satu sama lain antara suami istri ataupun dengan orang tua ataupun dengan mertua ataupun orang mertua dengan menantu. Kami percaya Tuhan bahwa lebih dekat kami kepada Yesus, kami dapat lebih dekat satu sama lain. Dengan demikian biarlah kami dapat selalu memandang kepada Kristus dan semua pemirsa boleh merasakan kebahagiaan di dalam rumah tangganya masing-masing dan nama Tuhan dapat dimuliakan. Kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Pendeta dan Ibu Pendeta. Sampai Salam jumpa. Merdeka. Salam merdeka. Sampai jumpa minggu depan. Oke, dadah. Bye. Baik, kepada para pemirsa setia Hope Channel yang ada di rumah, diingatkan kembali apabila saudara ingin menyaksikan kembali episode dari Obsesi Hati yang telah berlalu dari episode 1 sampai ke 11 ya. Saudara bisa membuka YouTube channel kami Obsesi Hati, saudara bisa buka YouTube. Saudara bisa ketikkan Obsesi Hati dan di situ akan ada kita punya YouTube channel Obsesi Hati dan saudara bisa klik, dan pada waktu saudara klik akan muncul episode 1 sampai episode yang ke-11. Dan saudara boleh klik tentunya episode yang tentunya saudara ingin saksikan kembali. Mungkin pada waktu itu saudara miss karena kesibukan atau karena satu dan lain hal. Dan bisa di-subscribe dan diaktifkan loncengnya supaya setiap kali tim Hope Channel upload tayangan dari Obsesi Hati, kita akan mendapatkan notifikasi bahwa ini ada episode yang baru yang sudah di-upload. Betul. Dan kita bisa saksikan kembali ya. Betul. Kembali kami mengingatkan bahwa acara Obsesi Hati akan hadir setiap hari Senin jam 7 malam, jam 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dan banyak
pembahasan yang sangat baik untuk rumah tangga, untuk keluarga yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Dan setelah itu kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar rumah tangga atau persoalan-persoalan yang dihadapi, silahkan kirimkan pertanyaan ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun ke media sosial lainnya. Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kami bacakan dan akan dijawab oleh narasumber kita. Dan pastikan bahwa Anda akan tetap mengikuti acara-acara menarik atau acara-acara yang disiarkan secara langsung dari Hope Channel Indonesia pada setiap harinya. Baik, demikian acara kita pada episode kali ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf sebagai narasumber kita. Dan juga kepada tim Hope Channel Indonesia yang telah mendukung kelancaran daripada program ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung dan membantu kelancaran program dari Obsesi Hati kita ini. Akhir kata, saya Leo Sumampo. Saya Fitri Sumampo Sitorus. Tuhan memberkati kita.